pemirsa, kalau saya lihat ini memang kalau di sini tidak begitu ada energi yang memang dihasilkan, cuman ada sesuatu getaran yang memang Rombongan dari Kabar Misteri seperti ada yang mengundang. Yo. Astagfirullah. Mbak J. Ya pemirsa nih bisa dibilang pengusaha iya, terus pebisnis iya, entertainer juga, pokoknya banyak deh bidangnya yang digeluti sama guest star kita malam ini. Karena kedatangan kita pun memang di-invite sama Mbak J. Saya menyebutnya Mbak J ya karena namanya Jennifer, jadi lebih akrab seperti itu. Jadi apa kabar? Ya, Mystery Seekers, dimanapun kalian berada, saat ini tim Kabar Misteri sudah berada di salah satu kediaman selebriti kita malam ini. Mbak J, ini kan villa nih ya jatuhnya, tapi villa di sini ada beberapa sih sebenarnya? Ada dua, itu mainnya yang di belakang nanti, itu yang sebenarnya yang horor itu ya, kalau dibilang yang penuh dengan kegaiban lah ya, ada di situ. Kalau ini yang baru, jadi ini tempat aku meditasi. Ya di situ juga sih sebenarnya, di situ juga. Tapi ini sih kalau ini kosong lah, kalau ini kosong. Di sana yang boleh kita lihat ya, boleh diuji lah di situ. Boleh dilihat. Apa sih? Berarti ini sudah berapa lama ada villa ini dibangun? Wow, udah lama sekali ya. Udah ada kali ya 10 tahun. Kalau villanya tuh jadi gini, kita tuh beli berbagai gitu. Jadi udah 20 tahunan. Oh iya, cukup lama juga. Cukup lama. Terus kenapa bukan untuk di era milenial seperti ini kan jarang ya untuk kaum hawa ini melakukan aktivitas seperti saya menyebutnya bukan ritual tetapi lebih berkesinambungan, bersinergi dengan alam. Iya. Apakah itu rahasia kecantikan Mbak J saat ini atau gimana? Namanya rahasia nggak boleh gue bilang-bilang dong. Mana rahasia nggak boleh bilang-bilang. Nanti ditiru ya? Jangan dicontek tapi ya, nggak bisa lo, nggak bakal bisa. Tuh dengerin pemirsa di rumah tuh. Boleh lihat tapi nggak bisa dicontek. Gitu. Berarti di sini hanya dijadikan tempat apa ya, tempat lebih menyatu ini yang, dengan alam. Ya lebih menyatu dengan alam sih sana ya. Ini lebih untuk family-nya aja lah, karena kan mungkin kalau di sana ada yang mungkin tidak kuat dengan auranya, dengan energinya, capek lah, kasihan juga mereka, buat anak-anak aku juga kasihan. Jadi ini aku bangun buat mereka untuk ease down, jadi tenang gitu, nggak beban lah buat mereka juga. Berarti ini termasuk baru kalau di sini Baru, dibandingkan di sana ya? Oh iya baru, ini jauh lebih baru, gitu, jauh lebih baru. Mungkin bisa ditunjukin Ayo, tempatnya? Let's go, Yuk. kita ke sana. Setelah bertemu dan sedikit ngobrol bersama wanita yang biasa disapa Bu Jen ini, kami pun langsung diajak menuju villa lain miliknya yang konon penuh dengan cerita misteri di dalamnya. Nah ini, this is the main building. Oh ini ya? Gitu. Ini di dalam ini memang banyak barang-barang antik ya. Kebetulan keluarga aku dari bapak aku juga itu yang koleksi kayak gini-ginian. Ada satu meja yang pernah dipakai sama Bung Karno untuk potong rambut yang beliau suka pakai. Gitu. Dan selebihnya ya all antik. Namanya kalau all antik kan pasti ada aja ya. Betul. Gitu. Energinya pasti ada. Pastinya ada. Seberapa lamanya ya kurang tahu. Kalau jujur kalau buat aku sendiri ngap. Di dalam gitu. sini ya? Ya nggak gitu terlalu suka. Bukan nggak suka nyaman, cuman daripada capek badannya. Betul. Gitu. Karena mungkin tidak bersinergi. Nurut sih, nurut sih. Cuman ya betul nggak jadi untuk apa, untuk nantangin nggak perlu. Ya pemirsa nih sebuah villa yang mungkin pertama kali villa Mbak J ini didirikan. Ini kurang lebih usianya 20 tahunan dibandingkan villa yang barusan yang kita datangi. Dan tempat ini konon tempat penyimpanan benda-benda antik. Nah kalau kita berbicara tentang sesuatu yang antik, pasti kita akan terbawa ke satu dimensi simbol dari energi yang memang mungkin tidak bisa kita lihat, tapi insya Allah pasti bisa kita rasakan. Silakan masuk. Permisi. Silakan. Wah. Ini siapa nih Mbak J? Mungkin bisa
Perkenalkan keluarga. Oh, kalau ini almarhum suami aku. Almarhum suami. Gitu. Beliau baru meninggal 2 tahun, persis 2 tahun yang lalu. Gitu. Ayo, silakan. Nah, mungkin ya kalau yang banyak cerita tuh kamar ini ya. Kalau mau lihat ini kan, ini kalau nggak salah ini peninggalan dari keluarga almarhum itu. Ini untuk boneka apa ya, kalau di Afrika kayak nyantet atau apa gitu deh. Kayak voodoo. Mestinya ada 2. Tiba-tiba hilang yang lakinya, gue nggak tahu kemana. Dia mesti ada 2, tiba-tiba hilang. Hilang dengan sendirinya ya? Hilang aja, hilang. Awalnya ada 2, asli ada 2. Itu tombak dari Irian. Ini asli bener, yang zaman-zaman dulu. Gitu. Ini karena bukan nggak pernah diem. Aku sendiri, kenapa aku bangun itu, aku tidur di situ. Di sini aku ya enggak lah ya, gitu. Sebenarnya nyaman, cuman mungkin ada buat aku karena kali ya. Iya, kalau mungkin buat yang lain nggak ada masalah, tapi buat ke badan aku nggak usah nyari masalah lah. Betul. Nggak usah nyari masalah. Permisi ya Mbak. Katanya di ruangan ini sering ada fenomena Bu. Katanya, betul. Tapi kalau aku pribadi ngelihat sih belum ya, tapi aku tahu memang iya. Ya khususnya di pojok sini ya. Kalau cerita perempuan bawa anak tuh gimana Bu? Jadi itu banyak banget ceritanya sih memang. Dari yang ular, perempuan berwujud ular, terus yang laki-laki. Tapi yang menurut aku yang paling dahsyatnya yang perempuan. Menurut aku, tapi tanya sama Ya memang identik di sini sebenarnya kalau kita hitung ini mungkin lebih banyak makhluk ini sebenarnya lebih banyak dibandingkan mungkin satu RT atau satu kelurahan yang ada di daerah sini. Jadi nah karena mereka ini sudah tercipta jauh sudah lama sekali, mereka beranak pinak. Nah biasanya simbolik kayak misalkan ada perempuan, ada sosok yang memegang bayi, memegang orok dan lain sebagainya, itu biasanya sudah ada yang pernah dilihatkan, sehingga ada cerita seperti itu menguatkanlah energi tersebut, sehingga sampai detik ini pasti masih ada. Saya di sini merinding diskon. Masih banyak. Ini belum ada apa-apanya. Ini satu ruangan loh. Ini baru satu ruangan. Jadi ini ada kamar lagi di sini. Kok ini tempat lebih banyak kayak jadi gudang kali ya, gitu. Dari lukisan-lukisan. Ini saya ngelihat ini makhluknya nih kecil-kecil nih pemirsa. Jadi kayak ini kayak anak tangga nih Mbak. Iya betul. Gitu loh. Gitu. Ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang tinggi. Jadi seperti ini bergundakan nih. Jadi di sini emang kayak kumpulan khotbah anak-anak kecil, bukan anak kecil, bukan dedemit juga sih ya. Ya tapi ruang main kali ya. Inilah. ruang main. Gitu. Ya karena mungkin juga karena kita nggak pernah nempatin sih. Gitu. Ini trompet suka nyanyi sendiri. Bukan nyanyi, maksudnya ada, kalau dibilang niup mungkin susah, tapi kayak ada suaranya dari sini gitu. Kayak ada suara dari ini gitu. Gitu. Ini tahu siapa yang punya sih. Yang punya aja bingung loh pemirsa. Gak ngerti gitu, karena dapetnya begini gitu. Kayak lukisan-lukisan udah banyak yang aku angkat-angkatin karena terlalu, buat aku tipikal yang gampang banget. Kalau ini kalau nggak mau, aku nggak mau masuk. Jadi kalau memang itu nggak nyaman, mendingan gue di luar. Jadi pas aku mau masuk, aku angkat-angkatin semua. Ini yang paling nggaknya masih bisa, gue masih bisa netralisirin deh. Tapi kalau yang lain, waktu itu sampai ngap banget. Tapi sih basically ini semua mungkin emang ada yang mau ditampakin kali ya, gitu. Kalau di ruangan ini ya, karena aku suka meditasi waktu awal-awal di sini nih. Ada perempuan, itu jelas, itu bisa mukanya sama, mirip banget sama gue. Mirip asli gitu. Rambutnya merah tapi megaloman kali ya. Gitu. Jadul banget nih megaloman. Mirip, karena aku dulu meditasi di sini pas di ruangan ini. Jadi dia datang di situ dari window itu sama window ini ada yang ngeliatin gitu. Itu yang aku rasain ya. Itu yang dan aku lihat dan itu ke capture di kamera, di foto-foto juga. Tapi kalau dari ke akunya nggak ada. Ke akunya mereka ini berinteraksi langsung nggak ya? Nggak ada. Tapi aku tahu mereka memperhatikan yang jadi kayak nyambung, jadi ngikut sama aku gitu kayak gitu. Nah kalau dari teman relasi ataupun pegawai sekalipun ada nggak?
pengalaman spiritual mereka. Banyak. Ada Jaino mungkin lebih tahu juga. Ada Pak Dul, itu banyak sekali mereka. Itu yang ketemu dengan perempuan, laki, yang perempuan berbentuk ular, yang nyangkut di atas itu, yang nggak bisa keluar, terus yang tiba-tiba kayak apa ya, kayak macan kali ya, kayak itu ada, itu udah. Ya mereka yang lebih banyak berdekasi, lebih masuk gitu. Nah, yang mirip kayak gue kayak gitu tuh, percis banget. Gak ada perubahan kan, pemirsa? Percis banget, gitu. Jadi buset, jadi zaman Menyerupai nggak? kayak gue ya. Banyak yang bilang, padahal aku lagi di sana. Mereka bilang ketemu aku di sini, padahal aku lagi di sana. Jadi menyerupai aku itu ya di sini sama di rumah aku di Ancol. Gitu bocoran ya? nih Mbak J, karena dari foto dengan asli ini nggak ada bedanya nih. Jadi maksudnya? Ini udah berapa tahun yang lalu? Waduh, ini sebelum aku menikah. Tuh bayangin. Sebelum aku menikah. Itu bocoran. Jadi kalau misalnya kita mau awet muda, menyatu dengan alam, makanya hacking. Nah, kita boleh keluar dari sini ya. Kita keluar dari sini nih. Apa tuh? Ya, nama juga dapet ya. Dikasih waktu zaman-zaman itu kan almarhum suami itu berhubungan dengan mereka-mereka lah, dengan bapak-bapak itu. Aku juga, cuman maksudnya nggak gila-gila juga sama itu. Nah. Ada ketapel juga loh, ini ketapelnya nih ketapel kuno. Bentuknya masih jadul banget. Nah itu gue banget dari kecil tuh, itu asli gue pakai Adi Bing Slamet ya. Iya, kok kayak Adi Bing Slamet? Kayak Adi Bing Slamet ya gue ya. Itu Adi Bing Slamet banget gue. Gitu. Ini kebetulan ada anak gue paling kecil nih. Iya, ngikut dia. Dia mau ikut ini. Apa, Cak? Tour de Horror.